Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Chandra dengan nomor induk mahasiswa 11076202001. Saya dari kelas D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, angkatan tahun 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait penggunaan media papan kelompok pecahan di kegiatan inti pada suatu pembelajaran di kelas 4 SD. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang berbagai bentuk pecahan. Anak-anak, coba perhatikan, Ibu sudah mempunyai sebuah gambar. Coba kalian lihat dan perhatikan ini gambar apa? Gambar pizza, Bu. Ya benar, ini adalah gambar pizza. Apa kalian pernah melihat pizza? Anak-anak, jika pizza ini Ibu potong menjadi 8 bagian seperti ini. Kemudian Ibu mengambil satu potong pizza. Berarti Ibu mendapatkan 1/8 bagian pizza. Kemudian, jika Ibu mengambil 3 potong pizza, berarti Ibu mendapatkan berapa bagian pizza? Ada yang tahu? 3/8 bagian pizza, Bu. Ya benar, Ibu mendapatkan 3/8 bagian pizza. Baik anak-anak, setelah mengamati gambar pizza, apakah kalian tahu apa itu pecahan? Pecahan adalah suatu bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa ada yang tahu ada berapa bentuk pecahan itu? Ada 4, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, ada 4 jenis bentuk pecahan ya anak-anak. Yang pertama itu ada bentuk pecahan biasa. Yang kedua, bentuk pecahan campuran. Yang ketiga, bentuk pecahan desimal. Dan yang keempat, bentuk persen. Nah, apakah yang dimaksud dengan bentuk pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, dan bagaimana contohnya? Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari pecahan biasa. Bentuk pecahan yang pertama yaitu bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya 1/2. Angka 1 kita sebut dengan pembilang dan angka 2 kita sebut sebagai penyebut. Nah, di dalam pecahan biasa itu ada 2 jenis, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 1/2, 2/4, dan 3/6. Kemudian, pecahan tidak murni itu kebalikan dari pecahan murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya 4/2, 5/3, dan 6/4. Nah, jadi itu adalah pecahan biasa. Kemudian, bentuk pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Oke, coba perhatikan. Contohnya 3/1/2. Ini adalah contoh dari pecahan campuran ya anak-anak. 3/1/2 kita baca 3/1/2. Angka 3
yaitu kita sebut dengan bilangan bulat, dan angka 1/2 kita sebut dengan bilangan pecahan. Jadi, pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Lalu, bentuk pecahan yang ketiga yaitu ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Berikut ini adalah contoh dari pecahan desimal. Yang pertama yaitu 0,3. Kita baca 0,3. Pecahan desimal 0,3 ini kita bisa ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 3/10. Karena di sini ada satu angka di belakang koma, yaitu 3, maka dibagi per 10. Karena 10 itu hanya ada satu nolnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu 0,25. 0,25 kita baca 0,25. Kemudian kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 25/100. Karena di sini ada dua angka di belakang koma, maka dibagi per 100. Karena 100 ada dua angka nolnya. Kemudian contoh yang ketiga ada 0,025. Kita bisa ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 25/1000. Karena ada 3 angka di belakang koma, maka dibagi per 1000. Karena 1000 itu ada 3 angka 0. Jadi kita sesuaikan dengan banyaknya angka di belakang koma. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke bentuk pecahan yang keempat, yaitu persen. Apakah yang dimaksud dengan persen? Jadi, persen itu merupakan bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Nah, anak-anak, biasanya persen itu ditulis dengan lambang seperti ini. Contoh dari persen yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu 5%, itu artinya 5/100. Jadi penyebutnya adalah 100. Contoh yang kedua yaitu 35%, artinya 35/100. Penyebutnya adalah 100. Nah, seperti itu. Jadi sampai sini paham ya materinya? Paham, Bu. Oke, Ibu ulangi kembali bahwa bentuk-bentuk pecahan itu ada 4, yaitu yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua ada pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat bentuk persen. Nah, anak-anak, untuk mengukur sejauh mana kalian paham dengan materi bentuk-bentuk pecahan, Ibu sudah menyiapkan papan kelompok pecahan, yang dimana terdapat bentuk-bentuk pecahan yang Ibu acak posisinya. Kemudian, kita coba menempatkan bentuk-bentuk pecahan ini ke dalam bentuk pecahan yang sebenarnya. Kita mulai ya. Untuk bilangan 1/7 itu masuk ke dalam bentuk pecahan Campuran, Bu. Kemudian untuk 35% itu masuk ke dalam bentuk pecahan Persen, Bu. persen. Kemudian untuk 1/2 itu masuk ke dalam bentuk pecahan Kan biasa, Bu. ya benar, pecahan biasa.
Lalu bilangan 3,75 itu masuk ke dalam bentuk pecahan apa? Desimal, Bu. Ya, benar sekali. Pecahan desimal. Kemudian 17/15 itu masuk ke dalam bentuk pecahan Pecahan biasa, Bu. biasa. Lalu untuk 20% itu masuk ke dalam bentuk pecahan Persen, Bu. persen. Lalu untuk 1,251 itu termasuk bentuk pecahan Desimal, Bu. desimal. Pintar. Lalu untuk 3/2/5 itu masuk ke dalam pecahan. Campuran, Bu. Iya, benar, pecahan campuran. Ternyata anak ibu pintar-pintar dan hebat-hebat. Baik anak-anak, untuk menambah pemahaman materi tentang berbagai bentuk pecahan, coba kerjakan LKPD yang sudah ibu berikan secara individu. Lalu, jika sudah selesai, bisa dikumpulkan ke meja ibu ya. Baik, Bu. Demikian video pembelajaran dari saya mengenai materi berbagai bentuk pecahan dengan media papan kelompok pecahan pada kelas 4 SD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.